Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba ARJ Competition. Pada kesempatan kali ini saya akan berkisah dari kota yang ada di belakang saya ini. Kira-kira pahlawan siapa ya yang lahir dari kota Yogyakarta? Disimak terus ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh pahlawan kita yang sering kita lihat beliau menggunakan peci dan juga kacamata. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 2 Mei 1882 lahirlah putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryodingrat atau cucu dari Sri Paku Alam III yang bernama Raden Mas Suwardi Suryodingrat. Terlahir dari keluarga bangsawan membuat Suwardi Suryodingrat mendapatkan kesempatan untuk mengampu pendidikan dasar di sekolah ELS, Sekolah Dasar Bumi Putra. Setelah beliau tamat dari ELS, beliau melanjutkan di Stovia. Akan tetapi, di saat beliau melanjutkan pendidikan kedokteran di Stovia, beliau tidak menamatkan pendidikannya karena beliau sakit. Sehingga beliau dikeluarkan dari sekolah Stovia atau sekolah kedokteran. Hal itu tidak membuat semangat Suwardi Suryodingrat menjadi surut. Dengan bersenjatakan pena dan kertas, membuat Suwardi Suryodingrat memulai karirnya sebagai seorang jurnalistik, penulis, wartawan di berbagai surat kabar. Pada tahun 1908 terbentuklah organisasi Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk karena ingin mengumpulkan semangat-semangat para pemuda Indonesia untuk merebut kembali negara Indonesia dari tangan penjajah. Pada tahun 1913, pemerintah Belanda bersorak-soranda, berporak-poranda untuk merayakan kemerdekaan 100 tahun dari penjajah Prancis dengan cara meminta sumbangan kepada rakyat Indonesia. Hal itu membuat Suwardi Suryodingrat geram, sehingga beliau melontarkan kritikannya dengan tulisan yang cukup terkenal dengan judul Als ik eens de Lens, yang artinya andai aku seorang Belanda, yang diterbitkan di The Express pada tahun 1913. Karena tulisan beliau yang mengkritik penjajah Belanda membuat beliau diasingkan di kota Bangka. Akan tetapi
karena teman beliau dari organisasi Budi Utomo, yaitu Dois Dekker dan juga Dr. Manggokusumo, membuat tokoh Budi Utomo atau anggota 3 serangkai dibuang di negeri Belanda. Di negeri Belanda, 3 serangkai ini mengambil keuntungan dengan cara memperdalam pendidikannya di negeri tersebut. Pada bulan September tahun 1919, Suwardi Suryoningrat kembali ke Indonesia dengan bermodalkan pendidikan yang ia tempuh di negeri Belanda. Beliau menerapkan metode pendidikan di sekolah yang beliau dirikan untuk rakyat Indonesia yang diberi nama Sekolah Taman Siswa. Dari situlah beliau mengganti namanya dari Raden Mas Suwardi Suryoningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau mengganti nama karena beliau ingin dekat dengan rakyat Indonesia secara fisik maupun secara jiwa. Karena beliau ingin rakyat Indonesia tidak tertinggal jauh dari para penjajah, sehingga rakyat Indonesia bisa dengan mudah merebut kekuasaan negara. Semboyan yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara masih melekat hingga sekarang. Semboyan itu adalah Ngarso Song Tulodo ing madya mangun kersa tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Nah teman-teman, itu adalah semboyan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Semboyan itu akan tetap melekat di negeri ini sampai nanti tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Hari itu juga, tanggal itu juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah mensejahterakan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih telah memberikan pendidikan yang layak kepada kami. Salam pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih karena telah mendengarkan dan melihat kisah dari saya tentang perjalanan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Mungkin hanya itu sekilas kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil pesan dari kisah tersebut, bahwasanya sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang pernah dijajah, kita harus menghargai perjuangan setiap pahlawan kita. Tetap semangat belajar. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.